Donald Trump nggak cuma naikin tarif gila-gilaan, tapi juga mau motong pengeluaran pemerintah 1 triliun US dollar dan bahkan ngurangin pajak gede-gedean buat orang kaya dan perusahaan gede. Gila banget ya. Tapi ada apa di balik kegilaan ini? Apa logika ekonominya? Dan bagaimana rencana Trump ini bisa make America great again atau justru malah tumbang? Tonton sampai habis, aku akan bahas dengan bahasa yang mudah kalian pahami. Jangan lupa klik subscribe, like, and share ke teman-temanmu ya. Pertama, kita bahas dulu dari pemangkasan belanja 1 triliun US dollar, misi Dodge, dan berburu pemborosan. Trump memulai masa jabatannya dengan janji yang berani, katanya dia mau efisiensi sebesar 1 triliun US dollar pada masa jabatannya dengan menghapus pemborosan. Untuk itu dibentuklah Dodge atau Department of Government Efficiency yang dipimpin oleh Elon Musk. Jadi bukan Dodge yang koin meme itu ya. Awalnya Elon Musk tuh jumawa, dia bilang bisa menghemat 2 triliun US dollar. Dari anggaran federal sekitar 7 triliun atau sekitar 15% APBN Amerika. Terus targetnya tuh diturunin jadi 1 triliun dan belakangan turun lagi jadi 150 miliar US dollar. Kenapa susut drastis? Karena ternyata memang nggak mudah yang melakukan efisiensi sebesar itu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan Dodge? Ini sih sebenarnya Dodge itu berburu pos anggaran aneh dan proyek yang dianggap pemborosan atau inefficient. Misalnya nih, Elon Musk menemukan sebuah sistem kuno di sebuah tambang bawah tanah di Pennsylvania, tempat dokumen pensiun pegawai itu diproses manual pakai kertas. Nah, itu tuh lambat dan makan biaya jutaan dolar. Terus Dodge itu juga nemuin FEMA. FEMA itu kayak Badan Penanggulangan Bencana yang menghabiskan 59 juta US dollar buat menempatkan imigran ilegal tuh di hotel-hotel di New York. Keputusan ini tuh dianggap melanggar perintah Trump hingga dana itu akhirnya ditarik kembali. Nah, hal-hal kayak gini tuh yang dianggap sebagai pemborosan dan bisa dihapus. Hasilnya gimana? Trump mengklaim Dodge itu sukses besar. Dodge itu mengklaim telah menghemat 160 miliar US dollar. Bahkan Trump juga sesumbar hampir 200 miliar US dollar dan bisa terus naik. Sounds fantastic. Tapi tunggu dulu. Banyak ekonom tuh ngeraguin angka ini. Jadi yang punya bukti nyata dari 160 miliar US dollar itu cuma 40% aja. Sisanya entah dari mana. BBC Verify itu menghitung rincian yang ada dan menemukan sekitar 61,5 miliar US dollar penghematan yang itemnya jelas dan hanya 32,5 miliar yang benar-benar punya bukti kwitansi. Ada contoh lucu nih, Dodge tuh pernah ngeklaim hemat 55 miliar tapi setelah dicek banyak double hitung dan banyak kesalahan. Setengah dari klaim itu ternyata berasal dari typo. Penghapusan kontrak 8 juta itu ditulis seolah hemat 8 miliar. Wah, selisih nolnya tuh 3. Pemborosan atau salah ketik nih. Setelah kesalahan itu diperbaiki, penghematan nyata yang terverifikasi itu cuma sekitar 2 miliar US dollar aja. Intinya mau ngehemat anggaran 1 triliun itu sebenarnya susahnya minta ampun. Kebanyakan yang dipotong sama Dodge ini sejauh ini cuma hal-hal kecil. Jadi wajar sih kalau Dodge ini baru menghemat beberapa sen di antara tumpukan triliunan gitu. Seorang analis dari Manhattan Institute itu sampai mengibaratkan, bayangin kalau Kongres itu bapak-bapak yang mau beli Ferrari seharga 250.000 US dollar pakai utang kartu kredit dan Dodge tuh cuma ngasih diskon 2 dolar doang buat beli bensin. Ya, istri si bapak pasti lebih khawatir soal utang Ferrarinya ketimbang senang dapat diskon bensinnya. Nah, hal ini tuh agak-agak kasar, tapi sebenarnya bisa dibilang masuk akal. Penghematan Dodge itu kecil banget dibandingkan dengan defisit anggaran Amerika. Intinya dari logika ekonomi Trump, ia pikir dengan menghapus belanja yang nggak perlu ini utang negara bisa lebih dikurangi tanpa harus memotong program populer. Nah, itu sebenarnya sebuah ide yang sangat bagus. Tapi kebanyakan ekonom bilang ini terlalu optimis. Tanpa menyentuh pos besar seperti social security atau pertahanan, sulit bisa hemat signifikan. Tapi setidaknya publik itu suka dengar kata pemberantasan pemborosan atau penghematan. Trump itu mencoba untuk tampil bagaikan pebisnis yang merampingkan birokrasi, meskipun hasil nyatanya kecil. Langkah besar kedua Donald Trump adalah menaikkan penghasilan negara dari tarif impor dan program visa mahalnya. Pemerintah Trump tuh menganggap bahwa dengan kebijakan ini bisa menambah sekitaran 1-2 triliun US dollar dalam satu dekade. Kita bahas dulu yang pertama tentang tarif impor. Tarif impor yang kedua ini lebih berani dibandingkan
Versi pertamanya di 2018 sampai 2019 yang lalu. Di awal 2025, Trump itu ngumumin tarif impor 10% untuk semua barang dari China, terus nambahin lagi 25% untuk barang dari Meksiko dan Kanada. Nah, tidak lama setelah itu, Trump juga menambahkan tarif resiprokal yang sempat bikin gempar dunia, meskipun setelah itu dia jadi mereda karena ya kalau kita lihat sih kalah bargaining power dengan China. Trump sempat ngancam tarif buat China itu lebih dari 145%, meskipun setelah itu turun setelah adanya satu negosiasi di Geneva, dan Trump juga sempat ngancam Eropa untuk ngasih tarif tambahan jadi 50% di bulan Juni, meskipun setelah itu dibatalin di bulan Juli. Apa logika dari Trump soal tarif ini? Simpelnya, dia mau orang itu buy America. Trump itu percaya kalau barang impor dikasih pajak atau tarif tinggi, orang Amerika bakalan beli produk lokal, pabrik juga akan kembali ke Amerika, dan pemerintah dapat pemasukan dari pajak impor yang lebih besar. Trump juga sering bilang negara lain curang dalam perdagangan, dan Amerika selalu defisit dibanjiri barang murah. Emang bener sih defisit perdagangan barang di Amerika, pada 2024 itu sampai nembus 1,2 triliun US dollar, dan itu tertinggi sepanjang masa. Trump tuh ngelihat kondisi ini adalah sebuah krisis yang harus dibalik. Nah, tarik ulur tarif dengan China itu udah berlangsung. Setelah saling balas, akhirnya dari angka 145 sampai 125 persenan itu bisa turun ke angka 30% dan 10%. Jadi Amerika kasih tarif ke China 30%, China kasih tarif ke Amerika 10%. Ya, jadi memang tarif ini dipakai oleh Trump sebagai senjata negosiasi dan memaksa negara lain untuk menyerah. Tapi kayaknya China di sini punya bargaining power yang lumayan besar juga. Dari sisi penerimaan negara, tarif ini memang seperti penghasilan pajak yang baru. FYI, setoran bea cukai Amerika tuh naik dari sekitar 7-8 miliar per hari, melonjak jadi 16,5 miliar. Tapi sebenarnya tetap ada resiko di sini, yaitu resiko inflasi yang naik tinggi, dan kemudian ekonom tuh khawatir tarif ini malah jadi seperti pajak konsumsi gede-gedean yang bisa memperlambat perekonomian Amerika juga. Jadi PDB jangka panjang Amerika itu bisa turun 5-6%an gara-gara perang tarif ini. Dan itu 2 kali lebih parah dampaknya dibandingkan dengan kebijakan pajak perusahaan biasa yang setara. Market itu juga nggak suka ya dengan ketidakpastian perang dagang, dan investor juga takut kalau profit perusahaan turun, perusahaan mau berkembang juga banyak yang takut. Singkatnya, tarif impor ini adalah seperti pedang bermata dua. Jadi logika Trump dapat uang banyak dan melindungi industri lokal, tapi kenyataannya konsumen justru bisa kena beban harga naik, perusahaan importir rugi, negara lain juga jadi dendam, jadi musuhnya Amerika gitu. Tapi minimal dalam jangka pendek penerimaan pajak dagang pemerintah tuh melonjak. Dan ini bisa ngebantu untuk nambal defisit. Dengan catatan ekonomi nggak jatuh resesi ya gara-gara ini. Trump itu kayak lagi gambling gitu loh, bahwa efek positif kayak pajak masuk, lapangan kerja di pabrik lokal itu bakalan impactnya bisa lebih besar daripada efek negatifnya. Tapi hasilnya ya nggak ada yang ngerti dan hanya waktu yang bisa membuktikan nih. Nah, kita mau bahas sekarang tentang program Gold Card 5 juta untuk izin tunggal di Amerika. Dan itu jadi sumber pemasukan kedua yang unik, di mana Trump itu nawarin visa residensi emas seharga 5 juta US dollar per orang. Jadi ini semacam ngejual green card untuk orang super kaya dunia. Berapa duit yang bisa masuk? Menteri Perdagangan Trump, Howard Lutnick, itu bilang bahwa program ini tuh bisa ngebantu ngebayar utang negara. Yang ngeklaim kalau 200.000 orang ikut, pemerintah bisa dapat 1 triliun. Jadi 200.000 orang dikali 5 juta sama dengan 1 triliun kan? Benar secara matematika, tapi realistis nggak? Belum tentu. Sebagai perbandingan, program EB-5 yang dihapus sama Trump, dulu jumlah peminatnya tuh ribuan per tahun, bukan ratusan ribu. Padahal harganya tuh cuma 800.000 sampai 1 juta US dollar aja. Tapi dengan jaringan Trump, katanya mereka tuh optimis banyak konglomerat dunia itu bakalan mau beli jalan ninjanya jadi orang Amerika gitu. Dari segi pendapatan, kalau program ini sukses jelas menguntungkan fiskal, tapi ekonom Amerika tuh nyatet bahwa 5 juta dolar per orang itu belum seberapa terhadap utang Amerika yang 36 triliun US dollar. Perlu 200.000 orang seperti kata Lutnick tadi ya untuk dapat 1 triliun US dollar. Nah, apakah
sebanyak itu miliarder atau pengusaha top di luar sana yang mau pindah ke Amerika. Mungkin aja ada, tapi nggak dalam waktu singkat. Jadi banyak negara Eropa bahkan udah nutup program visa emasnya karena dianggap sebagai gimmick yang nggak banyak ngebantu ekonomi dan malah menimbulkan masalah. Jadi masalah tuh contohnya program serupa di Portugal dan Inggris tuh di stop karena investasinya nggak tepat sasaran dan malah muncul isu keamanan. Jadi ini bukan solusi jangka panjang sih, tapi cuman dana cepat aja yang jadi trik unik Donald Trump. Yang ketiga, pemotongan pajak untuk orang kaya dan perusahaan. Nah, poin ketiga ini agak membingungkan buat orang awam. Trump itu mau cari uang lebih dari tarif dan visa, tapi kok dia juga mau nurunin pajak buat konglomerat dan korporasi. Bukannya itu malah ngurangin pendapatan negara. Betul, ini kebijakan khas Trump yang pro bisnis sebenarnya, memangkas pajak penghasilan tertinggi dan pajak perusahaan. Ngelanjutin kebijakan pemotongan pajak di era 2017. Logikanya sih trickle down economic ya, alias pajaknya tuh diturunin biar orang kaya tuh makin semangat investasi. Nanti ekonomi bakalan tumbuh dan ujung-ujungnya pendapatan negara naik juga. Trump itu ingin memastikan bahwa pajak untuk orang kaya dan perusahaan itu tetap lebih rendah dari Eropa supaya orang-orang kaya itu betah di Amerika dan mereka nggak kabur ke negara lain karena pajaknya tinggi. Jadi Trump pengen bikin Amerika tuh sebagai negara paling ramah bisnis sedunia. Terus rencana barunya ini dinamain Tax Cut 2.0 atau yang disebut Maganomics. Intinya sih ngasih hadiah ke investor dan pebisnis supaya ekspansi usaha, naikin gaji, dan sebagainya. Apa efeknya? Dalam jangka pendek tuh banyak perusahaan dan pasar saham juga seneng ya kalau ngelihat yang kebijakan ini. Memang waktu 2017 setelah dipotong, laba korporasi atau laba perusahaan tuh naik dan bursa saham rally. Nah, kali ini pun saat RUU pajak Trump lolos di DPR atau House-nya pada Mei 2025 kemarin, itu kelihatan dolar Amerika juga menguat dan pasar saham juga merespon waktu itu positif gitu. Karena berharap adanya stimulus ekonomi. Tapi selalu ada pro kontra, ada juga kekhawatiran di balik kebijakan ini atau euforia ini, di mana pemotongan pajak itu berarti kurang pemasukan negara, kecuali ekonomi tumbuh luar biasa. Nah, jadi CBO atau Badan Anggaran Kongres itu ngitung RUU pajak Trump itu bisa menambah 3,8 triliun utang dalam 10 tahun ke depan gitu. Dan analis lain bahkan menyebut hingga 5 triliun tambahan utang. Bayangin Amerika sekarang aja utangnya udah 36,2 triliun atau setara 122% PDB dan terus naik 1 triliun setiap 3 bulannya. Jadi Moody's itu atau lembaga rating utang tuh sampai nurunin peringkat utang Amerika di Mei 2025 karena was-was atau ngeri ngelihat utang yang menggunung dan rencana tax cut Donald Trump ini bakal memperparah defisit. Artinya investor obligasi itu mulai ragu sama Amerika sebenarnya. Bagi orang awam kebijakan ini tuh kayak kok pemerintah mau ngurangi pemasukan sih di tengah utang yang menumpuk. Itulah sisi ideologis Trump ya. Dia tuh percaya bahwa pajak rendah itu bisa memicu geliat ekonomi atau pro-growth dan Amerika tuh bisa bersaing pajak dengan negara-negara lain di dunia. Nah, sebagai perbandingan negara tetangga seperti Ireland itu pajak perusahaannya tuh cuma 12,5%. Banyak konglomerat Amerika tuh dulu simpen uangnya tuh di sana. Trump tuh nggak mau hal itu terjadi, makanya dia mau pajak di Amerika itu paling rendah biar bisa modalnya itu balik. Tapi konsekuensi ke jangka panjangnya ya beban utang semakin berat buat Amerika kalau pertumbuhan ekonomi nggak secepat janjinya. Nah, kebijakan Trump ini tuh memicu pro dan kontra dari seluruh dunia pastinya. Dari pasar finansial dan pelaku bisnis, udah campur aduk semuanya. Di satu sisi perusahaan besar dan Wall Street suka karena pajak turun, deregulasi lanjut, profit bisa naik. Maka indeks saham awal 2025 sempat naik meskipun di April turun karena tarif resiprokal ya. Nah, dolar Amerika pun juga sempat menguat banget gitu, meskipun belakangan udah agak melambat gitu ya. Kenapa? Karena di tengah kondisi ketidakpastian ini yang tadinya harapan Donald Trump orang tuh justru malah naruh di US bond yield karena dianggap aman, tapi kenyataannya malah banyak yang keluar, terutama dari Jepang dan China itu banyak keluar. Kalau Jepang sendiri yang keluar tuh bukan dari pemerintahnya, tapi dari institusi swastanya. Just fun fact, yang pegang US Treasury di Amerika saat ini salah satu yang lumayan gede itu Berkshire Hathaway atau Warren Buffett. Jadi Berkshire Hathaway ini atau Warren Buffett ini dia pegang US Treasury lebih dari 5% dan bahkan kalau nggak salah lebih dari The Fed pegang US Treasury. Dari sisi geopolitik, beberapa analis tuh ngelihat strategi Trump di 2025 ini sebagai satu negosiasi yang ekstrim, bisa memasang ancaman
maksimum untuk tarif tinggi dan dapat deal yang lebih menguntungkan. Tapi bermain api kayak gini nih sangat berisiko sebenarnya. Jadi market itu bisa kolaps duluan sebelum kesepakatan tercapai kalau salah langkah. Hanya saja kalau di pasar saham market kolaps itu seringkali jadi kesempatan ya buat long term investor. Terbukti di 8 April kemarin bottom dan setelah itu malah naik tinggi gitu ya. Terus tanggapan publik di dalam negeri di Amerika Serikat pun terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra pastinya. Banyak yang mereka susah juga karena harga barang-barang jadi naik. Dan kalau kita lihat ya sebagai penutup kita dan kesimpulan kita, itu sepertinya di masa pemerintahan Trump ini masih akan terjadi fluktuasi yang luar biasa, kegilaan-kegilaan yang luar biasa selama 4-5 tahun ke depan ya. Nah, jadi kalau kita perhatiin Trump itu kan baru aja menjabat juga udah memberikan kebijakan yang segila ini. Berarti market itu masih akan terus berfluktuasi, trader harus gercep kalau mau buy sell itu harus tegas, nggak boleh takut-takut atau panik-panik, harus ada stop loss siap sedia. Investor harus ada duit cash. Cash is the king buat investor. Karena kesempatan bisa datang sewaktu-waktu, dan nanti kalau kesempatannya datang kayak tanggal 7 atau 8 April kemarin, banyak orang yang gak punya duit. Problemnya di situ aja. Jadi belajar investasi saham bareng Mvest dan belajar trading saham bareng Mtrade mulai dari webinar Mvest Start. Kalau untuk investasi jangka panjang dan untuk trading mulai dari webinar Mtrade Start. Daftar di sini ya untuk 2 event ini. Gratis untuk 50 orang pertama. Semoga konten aku bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe and share dan like ke teman-teman.